nama gue Alif Kusnirwan Sulaiman. Gue mahasiswa Universitas Lampung, program studi pendidikan kedokteran. Gue lolos di Universitas Lampung ini dengan jalur SNMPTN. Gue nempatin pilihan buat SNMPTN itu. Di pilihan pertama gue nempatin pendidikan kedokteran Universitas Lampung, yang keduanya gue kosongin. Kenalin, nama gue Abigail Galame, biasa dipanggil Bigel. Gue mahasiswi dari Universitas Indonesia, jurusan kriminologi. Untuk SNMPTN, gue nempatin pilihan pertamanya itu jurusan kriminologi, dan pilihan kedua sastra Inggris UI juga. Nah, untuk grafik nilai 5 semester kita ada di sini. Bisa di-share dong tips and trik serta metode belajar kalian buat prepare SNMPTN. Dari metode belajar dulu kali ya. Oke, boleh. Dulu deh. Kalau dari gue sih metode belajar, pertama pahamin dulu cara lu belajar, karena setiap manusia itu punya cara belajar yang berbeda-beda. Kayak misalnya gue memahami diri gue sebagai orang yang belajar dengan cara audiovisual, dan orang-orang itu ada yang cuma bisa belajar itu dengan cara-cara masing-masing, kayak dia cuma audio doang, dia cuma kinestetik doang, atau dia cuma visual doang. Jadi yang pertama itu lu harus paham dulu gimana lu pahamin diri lu, gimana cara lu buat belajar, gimana cara lu buat nyaman, khususnya nyaman dalam belajar. Karena yang namanya ketika lu udah nyaman dalam belajar, otomatis lu kemungkinan untuk paham akan pelajaran itu bakal lebih besar, kayak gitu. Nah, kalau gue sendiri metode belajarnya itu gue tipe yang santai banget. Gue nggak bisa misalnya nargetin gitu. Mungkin ada orang-orang yang bisa buat nargetin, dia harus belajar misalnya 5 jam nonstop, terus targetin berapa ratus soal sehari. Nah, gue nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau gue belajar 30 menit, terus gue main HP lagi, atau belajar 20 menit main HP, karena ya nggak bisa gitu. Terus gue juga nggak bisa dikekang untuk gak melakukan hobi gue. Jadi sambil belajar tetap harus sambil ngelakuin apa yang gue suka. Sekarang kita bahas tips and trick kali ya. Nah, kalau lo gimana nih tips and trick buat belajarnya? Kalau gue sendiri sih tips yang pertama sih pinter-pinter bagi waktu aja. Yang pertama, karena kan ketika lo bagi waktu itu lo harus paham di mana waktu lo belajar, di mana waktu lo main, di mana waktu lo istirahat. Kenapa waktu istirahat termasuk? Karena ketika waktu istirahat itu penting, karena setiap manusia itu punya porsi berusahanya masing-masing. Karena kalau misalnya kita sakit pun, malah nanti usahanya malah kita gak bakal fokus untuk melaksanain pembelajarannya. Yang kedua itu jangan pernah ragu buat nanya guru, karena ya gimana dasarnya guru itu lebih tahu dari kita, dan itu bakal kepake selama masa perkuliahan, karena penting banget. Kalau lu gimana tipsnya? Nah, kalau gue sama sih kurang lebih, tapi gue mau share sedikit nih tips and trick ketika gue belajar, apalagi buat kalian anak IPS sama kayak gue. Kalau sosiologi itu kan banyak ya istilah-istilah yang definisinya tuh mirip. Nah, buat gue cara mengatasinya supaya gue paham, gue pakai metode kata kunci. Caranya kayak gimana? Contohnya gini, misalnya ada ras dan etnis. Nah, ras dan etnis itu kan punya kurang lebih makna yang hampir mirip. Cara gue bedainnya, gue lihat ras itu depannya R, rambut gitu. Jadi rambut, ras, rambut berarti berdasarkan biologisnya, berdasarkan fisiklinya. Nah, kalau etnis belakangnya S, berarti berdasarkan sosialnya dia. Jadi orang dikelompokkan berdasarkan sosial budayanya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau emang ada sesuatu yang kalian gak bisa hafal mati sampai titik komanya, nah gue punya saran banget sih untuk cari kata kunci supaya kalian bisa paham. Jadi nggak perlu tuh namanya ngafalin kayak susah-susah, mending cari kata kunci sih ya. Itu penting banget sih. Yang penting selama pembelajaran itu lu paham, Iya. gak cuman hafalan, jadi lu paham. Iya. Itu penting. Bisa di-share nggak strategi pemilihan jurusan kalian waktu mau SNMPTN? Kalau dari gue sih cara pemilihan SNMPTN itu yang pertama lu harus tahu dulu minat lu tuh masuknya kemana. Iya. Karena kalau misalnya lu ngambil tidak sesuai dengan minat lu, otomatis ya takutnya bakal berhenti di tengah jalan, atau takutnya lu malah ngorbanin diri di dalam situ, kayak gitu. Yang kedua itu selain lu minat, lu harus konsultasi dulu sama orang tua lu, orang-orang di sekitar lu, khususnya orang tua ya, karena yang namanya ridho orang tua kan pertama. Jadi ketika orang tua lu pengen ini tapi lu pengennya minat lu, kalau saran gue sih mending ikutin orang tua lu, karena ya dari pengalaman gue sendiri, ketika gue mengikuti orang tua gue, alhamdulillah dapet kayak gitu, dan itu memberikan kesan positif buat gue kayak gitu. Kalau dari lu gimana? Bener sih, kalau misalnya kalian juga ada perbedaan ya tentang jurusan yang kalian pengen sama orang tua, diskusin aja baik-baik, pasti
ketemu kok titik terangnya gitu. Jadi nggak perlu saling memaksakan kehendak. Terus juga strategi pemilihan jurusan tuh penting ya, karena orang banyak nih yang nggak bisa bedain antara optimis sama cuek. Bedanya apa? Banyak orang yang asal gue masukin gue dapet gak apa-apa deh gitu, ambil. Padahal ya kita kan pengennya ngambil peluang gitu kan. Gimana caranya sesuai dengan minat kalian, nilai kalian itu harus tahu berada di cakupan jurusan-jurusan apa aja. Jangan paksain kehendak ya. Kalau kalian memang nilainya nggak begitu tinggi gitu, kita ngomongin realitasnya aja ya. Kalau nilai kalian ternyata nggak begitu tinggi, terus kalian pengen jurusan yang passing grade-nya tinggi, ya nggak mungkin lah ya gitu. Jadi harus pinter-pinter nyocokin antara nilai dan cakupan jurusan yang cocok. Terus yang selanjutnya tuh kalian juga harus merhatiin tingkatan sekolah kalian tuh sampai di mana. Karena kadang banyak kasus kalau misalnya nilai rata-ratanya itu tinggi, itu bakal kalah sama nilai yang rata-ratanya rendah tapi nilai tingkat sekolahnya itu tinggi. Benar. Jadi nilai tingkat sekolahnya ini di mata kampus, khususnya di mata kampus, karena dari mulai alumni, banyaknya alumni yang masuk ke kampus itu dari sekolah itu penting banget kayak gitu. Ya, gue juga punya contoh nih. Temen gue sama-sama kita di jurusan kriminologi dan masuk melalui jalur SNMPTN. Dia nilai 91, dan kalau di SMA 4 tahun kita tuh 91 tuh udah tinggi banget, bahkan jauh mungkin udah rank 1 kali ya. Tapi ya itu balik lagi ya, jadi standar setiap sekolah tuh beda-beda, kita nggak bisa sama ratain, menggeneralisasikan semua sekolah tuh sama, beda kayak gitu sih. Terus juga kalau punya sertifikat ya, kalian bisa masukin untuk bantu dongkrak nilai kalian di SNMPTN. Terus strategi yang paling utama cuma satu, udah deketin Tuhan. Iya, benar bener banget. Lu bisa sholat berkali-kali, tapi kalau misalnya Tuhan lu belum mengizinkan, itu nggak bakal dapat. Lu mau bersusah payah, lu mau belajar sekuat apapun, tapi kalau Tuhan lu belum mengizinkan lu masuk situ, ya itu nggak bakal dapat. Nah, salah satunya buat dapat restu Tuhan itu ya dari restu orang tua kayak gitu. Iya. Paling itu sih, jangan insecure, jangan sombong juga, tetap optimis, jangan pesimis, jangan cuek gitu ya. Itu sih dari kita. Oke, kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan saat proses SNMPTN sebelum dan sesudah proses SNMPTN? Kesalahannya apa nih? Kalau kesalahannya sih balik lagi ke Tuhan nih. Kesalahannya tuh kalau misalnya kita belum dapet SNM, kita malah ngejauhin Tuhan. Kita setelah SNM kita malah ngejauhin Tuhan. Iya. Kayak gitu. Banyak orang yang ketika dia dapet kuota SNM, udah tuh langsung santai, kayak kamu boleh optimis, balik lagi kayak tadi, boleh optimis tapi jangan bodoh amat dan cuek. Betul. Terus apalagi ya, kesalahannya yang tadi kita udah bahas juga, orang milih jurusan yang nggak sesuai cakupan nilainya. Itu nggak mesti nilai kamu, misalnya nilai kamu rendah terus kamu ambil jurusan yang passing grade-nya tinggi, enggak. Ada juga loh yang nilainya tinggi banget, tapi karena dia ngambil jurusan yang passing grade itu nggak sesuai nilainya, ya itu juga kemungkinan besar nggak dapet. Jadi bener-bener harus pas. Kamu pun nilaimu tinggi banget, terus kamu ambil jurusan yang rendah, itu juga riskan lah pokoknya. Terus ya gitu sih, kalau kata Bigel kan jangan pernah insecure, jangan pernah pesimis. Intinya itu. Yang karena kita itu semuanya manusia. Jadi lawan kita itu masih sama-sama manusia. Benar. Satu-satunya jalan ya yang atas. Berserah. Kayak gitu. Terus juga banyak orang yang ketika dia udah masukin nih pilihan 1-2-nya, dia nggak belajar lagi nih. Maksudnya dia udah nggak fokus sama SBM dan ujian lainnya, padahal tetap harus belajar ya. Itu penting banget. Kita bahas motivasi. Closing statement buat adik-adik kelas 10, 11, 12 yang nonton video ini. Oke, motivasi nih ya. Kita closing statement dulu. Oke, beda-beda sih. Buat kelas 10, 11, 12 itu beda-beda karena kita bahas SNMPTN. Harusnya motivasi untuk SNMPTN itu dikasih waktu kelas 10 kalau menurut kita. Jelas. Karena kan dari nilai rapot gitu. Jadi kalau untuk kelas 10 sih kalian kalau bisa jangan leha-leha, cari jurusan yang kalian suka apa. Kalau emang belum bisa fix, nggak apa-apa deh, cakupannya aja dulu, misalnya sospol atau teknik atau kedokteran. Nah, baru kalian tingkatin nih nilai-nilai apa aja sih yang perlu ditingkatin kayak gitu.
Terus kalau untuk kelas 11 dan 12 apa? Kalau untuk kelas 11 dan 12, kalau kelas 11 sih justru malah yang penting ya. Iya. Karena kan kelas 11 tuh semester-semester genting. Itu semester-semester banyak tugas, semester-semester ribet, persoalannya susah. Itu kayak itu yang harus benar-benar ditingkatin sih, harus diperhatiin. Karena dari gue sendiri ya di nilai kelas 11 gue itu ya, kurang lah, maksud gue kurang memuaskan buat gue. Nah, kalau kelas 12 sendiri sih semester 5 ya menurut gue ya udah. Karena jujur aja dari kelas 12 itu guru-guru SMA 4 tuh baik-baik banget. Iya benar. Masih nilai nggak pernah nanggung-nanggung kayak gitu. Terus kalau buat kelas 12 sendiri sih ya udah. Namanya kalian udah ngelewatin semester 5, tinggal kalian tawakal gimana caranya kalian deketin Tuhan. Semoga nilai kalian aman di kampus-kampus atau universitas yang kalian pilih, dan jangan lupa sih minta restu orang tua, itu paling penting. Iya benar, karena ya kalau untuk kelas 12 kita juga nggak tahu ya motivasinya apa nih buat kalian, karena ya itu sendiri nilai kalian udah keluar, jadi iya. banyakin berdoa aja kan. Satu motivasinya, Apa tuh? kalau kalian gagal dapat SNMPTN, jangan pernah ngedown. Benar. Karena jalur kesuksesan orang itu beda-beda. Iya. Itu penting banget. Kayak gitu. Tapi untuk nilai lo ada yang turun nggak sih grafiknya? Kalau dari nilai gue alhamdulillah naik, tapi di bagian kelas 11 khusus semester 3 itu kurang memuaskan lah kalau menurut gue. Iya. Sama nih, kita berdua punya kesamaan di semester-semester kelas 11 tuh turun. Jadi buat kalian yang kelas 11 jangan sampai lengah. Karena kan kalian masa dimana kalian jadi kakak kelas. Nah itu biasanya nakal tuh, atau enggak males. Iya, jadi jangan sampai nilainya turun. Semester 3 itu waktu-waktunya kalian lagi pengen main-main banget. Iya. Percaya kan? Semester 3, ntar semester 4-nya kapok. Iya. Semester keempatnya kalian mulai nyadar nih. Kenapa Iya. gue bodoh banget sih? Gue bisa kalah sama dia, itu penting banget. Jadiin teman lo itu motivasi. Benar. Terus untuk penutupan juga, buat kalian yang pengen jurusan tapi nggak tahu nih alumninya siapa dari 4, caranya gimana biar kalian tahu passing grade atau tips and triknya? Kalian harus rajin konsul ke BK. Oke, kayaknya sih cukup ya menurut gue. Dari gue sih cukup sih. Iya, Oke. cukup. Thank you guys. Thank you. Dadah. Bye.